Gimana cara kalian bisa menurunkan berat badan dengan effortless? Ada triknya guys, dan menurutku ini bakal membantu banget. Good morning guys. Jadi aku sekarang udah for good pindah ke Malang. Terus kayak aku berapa hari kemarin tuh jarang banget bisa upload YouTube karena ternyata kayak barangku banyak banget pindah dari Jakarta. Dan sementara kayak aku masih galau gitu loh, aku masih tetap mau stay di Malang atau aku pindah ke Surabaya. Jadi hektik banget, aku belum bisa nyentuh sama sekali kerjaanku, konten-konten juga. Jadi aku kayak mostly menata hidupku dulu pelan-pelan. Jadi sorry banget guys, aku nggak bisa upload rutin YouTube, tapi ditunggu aja, pasti kedepannya aku bakal bikin konten-konten yang lebih menarik lagi. Nah terus ini pagi, sekarang jam 8, aku mau berangkat ke gym dulu. Gym di Malang ini menurutku udah keadaannya udah oke banget untuk aku bisa pergi ke situ, nggak terlalu ramai. Dan mereka juga udah ada sertifikasi dari pemerintah, sudah sesuai dengan protokol COVID. Jadi sekarang kita akan pergi ke gym. Oke guys, ini udah sampai di gym. Habis ini aku mau nge-gym paling sekitar 1 jaman. Nah, di video hari ini aku bakal sharing ke kalian gimana cara kalian bisa menurunkan berat badan dengan effortless. Ada triknya guys, dan menurutku ini bakal membantu banget. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena kayak roommate aku Suci, kalian inget kan? Kita tinggal bareng di Jakarta kemarin. Itu sebenarnya juga nggak diet guys. Jadi kayak dia makan apa aja yang dia suka, tapi emang dia suka olahraga. Makanya masih bisa jaga badan. Tapi selama di Jakarta itu si Suci malah turun 4 kilo tanpa diet. Kan jadi tanda tanya kan? Kenapa? Karena kita tinggal bareng malah berat badannya turun padahal dia nggak diet. Jadi ini menarik banget guys, karena aku akhirnya kayak bikin riset kecil-kecilan gitu. Karena apa ya? Dan kalian bakal ketemuin jawabannya di video ini. Nah jadi sebelumnya, kalau misalnya kalian baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel aku, dan jangan lupa klik tombol loncengnya, jadi biar kalian gak ketinggalan video-video yang terbaru. Karena di channel ini aku bakal banyak banget sharing ke kalian hal-hal mengenai tentang diet, fitness, dan healthy lifestyle lainnya. Terus karena tadi nggak sempat sarapan kan pagi, aku pikir kayak cepet-cepet tadi, sekarang aku lapar banget dan aku merasa aku butuh banget asupan makanan biar aku nanti olahraganya makin semangat. Jadi aku cari-cari dulu di tas. Untungnya guys, di tas aku ada penyelamat dong, Sojoy. Akhir-akhir ini aku lagi suka banget sama sojoy. Apalagi aku makan sebelum atau sesudah olahraga. Karena setelah aku lihat itu kandungannya, sojoy ini punya tinggi serat dan juga tinggi protein juga. Dan punya glycemic index yang rendah. Jadi kalau misalnya makan sojoy ini kayak akan membuat kalian kenyang lebih lama dan gak membuat insulin itu naik drastis gitu loh guys. Jadi ini cocok banget sih untuk pre-workout atau post-workout. Gampang banget untuk dapetinnya, kalian tinggal beli minimarket dimanapun juga ada. Udah, aku udah beres makan, yuk kita pergi olahraga. Pertama, kalian turun berat badan effortless, yaitu dengan ganti sarapan kalian dengan makan buah-buahan. Oke, jadi ini breakfastnya guys, aku makan apel sama buah naga, terus ini aku bikin protein shake gitu karena habis olahraga juga. Oke, aku udah makan pagi tadi, udah selesai. Terus karena tadi tengah-tengah pas lagi makan itu berisik banget, di rumahku lagi ada renovasi untuk lemari gitu, sama di depan rumahku lagi berisik banget juga, lagi renovasi. Jadi salah satu kendala aku di Malang, susah banget untuk syuting bikin video baru karena super berisik banget di rumahku ini. Dan alasan kenapa aku encourage kalian untuk makan pagi itu digantiin sama buah-buahan, karena sebenarnya makanan diet itu adalah yang bagus adalah makanan whole food kan. Diet itu adalah makanan yang memang aslinya bentuknya seperti apa, kalau dimakan pun juga bentuknya hampir sama. Makanan yang seperti itu jadi punya kalori yang lebih rendah daripada makanan yang diproses. Misalnya contohnya kayak roti-rotian, kadang itu susah banget kan untuk limited kita untuk makan roti seberapa banyak yang harusnya kita konsumsi. Sedangkan kadang makan roti tawar aja, kalau misalnya nggak pakai selai pun kan juga nggak enak. Tapi kalau misalnya makan buah aja, nggak usah ditambahin apa aja, itu sebenarnya udah enak kan. Apalagi gula dari buah-buahan itu juga gula fruktosa yang memang itu bagus, lebih stabil untuk insulin kita, jadi nggak memudahkan kita merasa lapar setelahnya. Jadi saranku, pilih buah-buahan yang punya serat tinggi dan gulanya tidak terlalu tinggi. Contohnya bisa konsumsi pisang, itu bagus, apel, buah naga, beri-berian, kiwi, itu bagus. Tapi jangan terlalu banyak konsumsi buah-buahan yang terlalu banyak gula. Salah satunya contohnya seperti mangga, rambutan, leci, kayak gitu, itu kurang bagus ya dan kurang berserat. Kenapa, Ruh? Kenapa?
mau keluar ya. Aku baru aja mandi karena kayak di Malang baru-baru ini panas banget. Biasanya aku habis gym kayak nggak harus mandi langsung, tapi gak bisa, terlalu panas. Jadi aku baru aja ganti baju santai. Ini jam 12-an, udah waktunya makan siang. Aku baru udah habisin 2 liter air. Jadi salah satu tips sama juga, walaupun serat itu juga penting pada saat kalian diet, tapi air minum itu juga harus disesuaikan. Karena kalau misalnya kalian terlalu banyak makan serat tapi airnya kurang, seratnya tuh malah susah banget guys untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Dan aku udah lapar banget, aku lanjutin makan siangnya. Dan ini tips yang penting banget buat kalian. Oke guys, jadi salah satu tipsnya aku tahu karena orang Indonesia itu selalu makan nasi putih. Bukan aku bilang nasi putih itu jelek, cuman nasi putih itu terlalu tinggi kandungan gulanya yang bikin insulin kalian gak stabil, akhirnya bikin lapar lebih cepat dan juga seratnya terlalu rendah. Makanya aku biasanya masak ini guys. Ini tuh brown rice, jadi sebelumnya udah banyak banget di sini. Biasanya kayak setiap kali masak aku masak 2 cup gitu dan aku simpan di kulkas. Ini bisa disimpan sampai 1 mingguan gitu loh. Karena banyak banget yang tahu kalau makanan diet itu cocoknya nasi merah. Sedangkan aku dicobain nasi merah itu kayak itu nggak enak banget, tawar banget, terus juga keras banget. Bener-bener nggak bisa nikmatin. Terus makan siang hari ini aku lagi nggak masak, jadi terus mama bikin tummy capjay gitu. Pakai nasi disiram sama ini. Kita makan siangnya nasi brown rice tummy sama capjay. Intinya sebenarnya kalian masih boleh lah makan makanan rumah atau makanan di luar, tapi aku anjurin tetap ganti nasi putihnya sama nasi brown rice. Kalau memang tujuan kalian dalam kalori defisit, kalian mau hitung kalori, kalian mau atur makronya, itu bagus banget. Tapi buat kalian yang diet beginner yang kayak aduh susah banget diet dan selalu nggak bisa sukses dietnya, pakai cara yang super simple kayak yang aku ajarin ini. Nggak usah sampai kurangin sampai kayak gimana, tapi ganti aja nasi putihnya sama brown rice. Sore ini kayak aku kalau udah jam 3 jam 4 gini pasti udah kayak kelaparan banget karena dari tadi aku kerja terus, jadi pasti sore aku pasti cari snack. Nah, tips ketiga buat kalian, walaupun kalian gak lapar waktu sore, aku anjurin kalian tetap makan. Misalnya kita makan malam harusnya jam 5 atau jam 6, terus karena mungkin ada kesibukan lain, tiba-tiba ada ditelepon sama saudara, ditelepon sama teman, terus masih harus cuci mobil, harus masih belanja dan lain-lain, kadang tuh harus menunda jam makan malam. Itu malah bikin kita tuh jadi kerasa lapar banget, dan pada saat mau makan malam itu kayak otak kita tuh nggak bisa berpikir secara jernih. Makanya sore kayak waktu yang paling rawan banget, itu aku menganjurkan kalian bisa makan snack yang mengenyangkan. Salah satu contohnya juga kalau misalnya aku lagi nggak ada waktu untuk bikin snack gitu, terus tinggal ambil soju ini tuh kayak life saver banget. Karena soju ini ya guys, itu segini cuma 130 kalori aja. Dan di sini proteinnya ada 6 gram loh. Protein 6 gram untuk snack sekecil ini tuh udah termasuk tinggi. Soju ini adalah pioner satu-satunya snack di Indonesia yang menggunakan bahan 100% kedelai. Jadi pas mau makan malam itu nggak bakal bikin kalian tuh kayak aduh super lapar banget, akhirnya nggak bisa berpikir secara jernih. Setelah aku cobain semua varian sojoy, menurutku yang white macadamia ini enak banget guys. Baked potato. Dan ini dia dinner hari ini, ada sawi putih, ayam suwir buatan mama, sama barusan aku bikin baked potato. Dan tips terakhir dari aku untuk makan malam, karena sebenarnya kita nggak membutuhkan karbohidrat sebanyak itu kan, apalagi kalau malam, karena kita udah nggak beraktivitas lagi, cuman mandi-mandi tidur mungkin. Jadi sebenarnya nggak perlu sih kalau harus membutuhkan banyak karbohidrat yang kayak makan nasi putih sampai segunung itu. Dan alternatifnya salah satu yang bagus juga yaitu dengan mengganti nasi putih dengan karbo kompleks, contohnya seperti umbi-umbian. Jadi makanya malam aku bikin baked potato ini guys, karena karbo kompleks itu tuh akan lebih susah dicerna ke tubuh kita. Dia membutuhkan proses yang lebih lama daripada karbo yang simple. Karbo yang simple tuh kayak contohnya nasi putih ataupun tepung-tepungan, roti-rotian, jadi itu kayak membuat kita lebih gampang cepat lapar. Dan juga salah satu yang bagus dari karbo kompleks ini karena seratnya juga tinggi, jadi buat kalian yang susah untuk BAB juga cocok banget untuk mengganti karbo yang simple itu jadi lebih karbo yang kompleks. Selain dari kentang, terus bisa pakai umbi-umbian, ubi itu juga bisa, dan sayur-sayuran juga termasuk karbo kompleks.
Oke guys, aku udah selesai makan malam barusan. Terus ini lagi baca-baca artikel juga, udah santai, dan dari sini aku mau mandi. Nah, di akhir aku mau rekap aja. Sebenarnya kalau kalian lihat polanya tadi dari 4 tips yang di depan itu, kalian bisa lihat kalau sebenarnya itu adalah high fiber diet loh guys. Ini salah satu yang kunci kenapa kok bisa akhirnya roommate aku jadi turun berat badan cukup banyak kayak gitu. Karena itu effortless loh guys. Jadi kayak diet, dia makan biasa aja, tapi masih bisa turun segitu banyak. Apalagi kalau misalnya kalian berusaha kalori defisit ya, pasti bisa turun lebih banyak lagi dari suci. Nah, jadi aku mau ngomongin aja singkat, kenapa sih high fiber diet itu penting banget untuk diet. Yang pertama karena serat di tubuh itu memperlambat penyerapan gula di dalam darah. Ini akan berpengaruh banget. Aduh, bentar. Oke, kamu turun ya, yaudah, turun. Jadi ini berpengaruh banget guys sama insulin kita. Jadi kan memang kalau misalnya hormon insulin kita itu naiknya drastis karena kita habis makan makanan yang gulanya cukup bisa bikin spike, contohnya kayak nasi putih, roti tawar putih gitu. Ini yang membuat kita jadi lapar lebih cepat. Makanya adanya fiber yang makanan yang mengandung serat lebih tinggi, contohnya seperti roti gandum, terus brown rice tadi, itu malah membuat kita itu jadi lebih stabil rasa kenyangnya. Dan yang kedua, serat itu juga mempercepat metabolisme dari pencernaan kita. Jadi sebenarnya kalian bisa trial error sendiri. Kalau misalnya kalian konsumsi brown rice sama kalian konsumsi nasi putih, kalian akan mendapatkan bahwa ternyata kalian makan brown rice itu porsinya tidak akan sebanyak dengan nasi putih biasa. Karena pada saat kalian makan brown rice, yaitu nasi yang lebih banyak seratnya, pencernaan yang masuk ke perut itu akan lebih cepat memberi sinyal ke otak kita kalau kita udah kenyang. Dan yang terakhir, gunanya juga sebagai pembersih untuk usus dan juga memperlancar BAB. Kalau ini aku nggak usah jelasin lagi, kalian udah pasti tahu kan. Dan kira-kira itu aja tipsnya hari ini. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian. Aku berharap tips ini nggak cuma diaplikasiin aja buat kalian yang nggak diet, nggak mager. Cuman inti dari tips ini itu kayak aku paham bahwa psikologi orang itu nggak suka kalau disuruh-suruh ataupun dibatasin makanannya. Jadi daripada kita membatasi makanan, daripada kalian membatasi kalori harus sedikit banget, harus makan rebus-rebusan, carilah cara yang cukup fleksibel untuk kalian bisa ngikutin dan kalian masih ngerasa nyaman. Jadi ini salah satu tips aku yang kalian masih bisa nyaman banget pada saat diet tapi tetap bisa turun baby. Oke, gitu aja video hari ini guys. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa kasih aku like dan jangan lupa subscribe di channel aku buat kalian yang belum subscribe, karena aku bakal bikin video-video yang lebih menarik lagi buat kalian ke depannya. Oke, see you guys in the next video. Aku Shelly, be fit with Asaf. Bye.